Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tertulis di dalam kitab Ibrani 12 ayat 2, judul renungan kita hari ini adalah Dorongan Semangat. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kemenangan Kristus di masa lalu memberi kekuatan, di masa kini dan pengharapan di masa yang akan datang. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ketika putra saya Yo masih kecil, saya membawanya ke YMCA terdekat untuk belajar berenang. Saya dapat membayangkan ketika dia kelak meraih medali emas di Olimpiade. Yang membuat saya kesal, Yo tidak tertarik untuk mengikuti kelas renang. Ia malah melihat air kolam, memandang pelatihnya, dan ia pun mulai menangis ketakutan. Saya berpikir, oh tidak. Ternyata saya menjadi ayah seorang anak pengecut. Parahnya lagi, si pelatih meminta saya membawa Yo kembali ke ruang ganti. Ketika ia merengek-rengek minta pulang, saya memberinya sedikit semangat. Kamu bisa, Jo, ayah akan selalu menemanimu saat latihan, dan kita akan saling memberi tanda. Jika kamu takut, lihatlah ayah, dan ketika ayah mengacungkan jempol, ketahuilah bahwa kamu tidak ada apa-apa karena ayah di sini mendukungmu. Akhirnya Yo setuju, dan kini ia dapat berenang dengan baik. Kita pun sering menghadapi keadaan yang tampaknya sulit dan mustahil. Pada saat itulah kita perlu yakin di dalam Yesus. Mungkin naluri pertama kita adalah melarikan diri dalam ketakutan. Namun, justru pada saat itulah kita harus melihat kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia akan mengangkat tangannya yang pernah terluka bekas dipaku dan berkata, "Bertahanlah, teruskanlah bertanding. Aku dulu pernah melakukannya, dan dalam kuasaku kau bisa menang. Kau pasti bisa." Berpeganglah pada Kristus dan Dia akan memberimu kemauan untuk menyelesaikan perjalanan. Berpeganglah teguh padanya dan teruslah bertahan, dan Dia akan memperbarui kekuatanmu. Hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Nas hari ini mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Penulisnya merasa bahwa ini adalah prinsip penting bagi umat Kristen untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat ini, ada dua bagian penting. Pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini mengajarkan umat percaya untuk mencoba hidup dengan damai dan berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Damai adalah nilai penting, dan berusaha hidup dalam damai dengan orang lain adalah cara untuk mengamalkan kasih dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kedua, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini menekankan pentingnya kekudusan dalam kehidupan seorang percaya. Kekudusan berarti hidup dalam kepatuhan kepada ajaran dan prinsip-prinsip iman Kristen. Dalam konteks ini, penulis mengingatkan bahwa tanpa kekudusan,
seseorang tidak akan dapat mengalami pengalaman melihat Tuhan atau memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Pesan di balik ayat ini adalah bahwa seorang Kristen harus menjalani hidup yang damai dengan sesama manusia sambil mencari kekudusan dalam hidup mereka. Karena hal ini adalah cara yang dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Tuhan di akhir hidup. Penulis ingin mengingatkan pembacanya tentang pentingnya menjalani hidup yang benar dan kudus, serta menjaga hubungan yang damai dengan sesama manusia dalam perjalanan kehidupan iman Kristen. Apa yang perlu direngkan dari nas hari ini? Nas hari ini dapat memberikan sejumlah pelajaran penting yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus damai dengan semua orang. Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga damai dengan semua orang. Ini merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih dan harmoni, menjauhi konflik yang tidak perlu, dan berusaha untuk memelihara hubungan yang sehat dengan sesama manusia. Ini mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengampunan, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Kedua, hiduplah di dalam kekudusan. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengejar kekudusan dalam hidup kita. Kekudusan mengacu pada hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Dalam konteks ini, dalam iman Kristen, ini mencakup hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan, menghindari dosa, dan berusaha untuk hidup yang benar di matanya. Karena itu, hiduplah dengan damai, mengejar kekudusan, dan menjalani hidup yang benar dalam pandangan Tuhan. Jangan serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Walau kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini, sama seperti ikan di laut. Walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam, agar bisa awet. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk ke ada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran tapi melupakan yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil Kemakmuran, yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus bukan pada manusia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, juga dapat berarti jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan.
Selain itu kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah. Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia, untuk itu firman Tuhan memberikan solusi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Apa arti dari Ibrani 12 ayat 2? Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa kita harus mengarahkan pandangan kita pada Yesus, pelopor dan penyempurna iman. Karena sukacita yang dianugerahkan kepadanya, ia memikul salib, mencemooh kehinaannya, dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam Ibrani 11, penulis menelusuri daftar panjang contoh-contoh setia yang sebaiknya diikuti oleh para pembaca surat ini. Ia mengawali pasal 12 dengan ini. Sebab itu, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi orang-orang beriman digambarkan sedang berlomba. Mereka dapat melihat contoh-contoh yang telah terjadi sebelumnya. Orang-orang dalam Ibrani 11 adalah awan saksi yang disebutkan dalam Ibrani 12 ayat 1. Agar dapat berlari secara efektif, orang percaya perlu menyingkirkan dosa dan keterikatan lainnya. Orang yang serius mengikuti lomba lari tidak membawa bagasi tambahan. Anda belum pernah melihat pelari olimpiade membawa koper atau berbicara di telepon seluler selama lomba. Segala sesuatu yang tidak terlalu penting ditinggalkan. Dan untuk memenangkan perlombaan, pelari harus finish. Atlet tidak boleh menyerah sebelum finish. Dibutuhkan ketekunan. Penulis kitab Ibrani kemudian mengajak orang-orang percaya untuk mempertimbangkan teladan utama dari ketekunan, yaitu Yesus. Pelari dalam kompetisi atletik tidak boleh terganggu oleh benda-benda di sekitarnya. Sebagai pelari dalam perlombaan kehidupan, kita harus mengarahkan pandangan kita pada Yesus. Saat kita berlari, kita harus memandang Dia dengan iman. Dia lebih dari teladan kita. Dia adalah tujuan akhir kita. Kita harus berlari menuju Dia dengan segenap kekuatan kita, dengan janji bahwa kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa Yesus adalah pelopor iman kita. Dialah yang merintis jalan itu. Dialah yang membuka jalan menuju tempat Maha Kudus, sehingga kita semua dapat mengikuti hadirat Allah. Yesus jugalah yang menyempurnakan iman kita. Dialah yang menyempurnakan iman kita. Dia tidak memulainya begitu saja. Dia menyelesaikannya. Ayat ini selanjutnya menjelaskan bagaimana Dia menyelesaikannya. Pertama, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa Yesus menanggung salib. Di Getsemani, Dia bertekad untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dia melakukan ini dengan memusatkan perhatian pada kegembiraan yang akan datang.
Dia tahu bahwa dia akan dibangkitkan dan dikembalikan ke tempat kemuliaan yang dia miliki bersama Bapa sejak awal. Dia menantikan dengan sukacita orang-orang yang akan dia selamatkan. Dia rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Kedua, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa Yesus mencemooh rasa malu di kayu salib. Penyaliban adalah kematian yang mengerikan dan berliku-liku, termasuk penghinaan dan rasa malu di depan umum. Yesus diejek saat dia tergantung di kayu salib. Tanda yang tergantung di atasnya bertuliskan, Raja Orang Yahudi, sebuah ironi yang kejam karena itu benar. Namun mereka yang membunuh dia tidak mempercayainya. Orang lain yang berada di darat mengejek dia dengan mengatakan, dia menyelamatkan orang lain, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri jika dia adalah Mesias Allah yang terpilih. Ironisnya adalah dia hanya bisa menyelamatkan orang lain tanpa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia benar-benar Mesias, dan hal ini menghalangi dia untuk turun dari salib. Dialah yang terpilih, dan dia telah dipilih dengan tujuan mati sebagai kurban Tuhan untuk dosa. Ironis juga bahwa Allah mau melepaskan dia, tetapi hanya setelah dia memikul salib. Ketiga, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa setelah kematian Yesus, Allah membangkitkan dia dari kematian, dan Yesus naik ke surga di mana ia kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menandakan otoritas Yesus di sebelah kanan dan fakta bahwa pekerjaannya telah selesai. Dia duduk. Posisi ini kontras dengan para imam pada waktu itu yang berdiri dan mempersembahkan korban setiap hari. Pembaca asli kitab Ibrani sepertinya adalah orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada Kristus namun kini menghadapi penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Mereka tergoda untuk kembali, meninggalkan Kristus dan kembali ke bait suci dan sistem pengorbanan. Orang-orang percaya yang membaca kitab Ibrani saat ini dihadapkan pada godaan serupa. Dunia dan apa yang telah kita tinggalkan selalu memanggil kita, menginginkan kita untuk kembali, jika tidak untuk kembali secara permanen, setidaknya untuk kembali berkunjung sesering mungkin. Mungkin, tapi kami sedang berlomba. Tidak ada waktu untuk mundur atau bermalas-malasan. Perlombaan yang kita jalankan mungkin lebih mirip perlombaan rintangan ala militer daripada perlombaan olimpiade yang bagus dan rapi. Ada bahaya nyata di sepanjang perjalanan, namun kita harus terus bergerak maju. Kita mempunyai teladan dari orang-orang kudus masa lalu yang bisa kita tiru, namun teladan tertinggi kita adalah Yesus sendiri, yang merintis jalan, menyelesaikan perlombaan, membayar dosa-dosa kita, dan kini duduk di tempat yang paling terhormat dan berkuasa. Kita memandang Dia, bukan hanya sebagai teladan kita, namun juga sebagai sumber kekuatan kita. Apa artinya berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, hendaklah kita membuang segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan macam apa yang dijalankan oleh orang-orang percaya? Siapa yang menentukan parameter balapan? Apakah ini perlombaan yang kita tentukan dan tujuankan untuk diri kita sendiri? Bagian yang dimaksud diambil dari gambaran yang kaya tentang jejak kaki Israel kuno, Yunani, dan amfiteater Roma. Surat ini ditulis untuk mendorong dan menantang orang percaya agar bertekun dalam iman mereka, terutama di tengah pencobaan dan penganiayaan. Para atlet yang bertanding dikelilingi oleh deretan penonton.
yang bagi kita digambarkan sebagai banyak saksi bagaikan awan. Para saksi dari ras orang percaya tercantum dalam pasal sebelumnya dari kitab Ibrani, pria dan wanita milik Allah yang kehidupan setianya dicatat dalam perjanjian lama. Orang-orang kudus ini bertahan meskipun ada penindasan dan kekejaman yang tak terbayangkan dan dipuji atas kesetiaan mereka. Apakah orang-orang kudus di Ibrani 11 benar-benar menyaksikan kita menjalankan perlombaan? Kita saat ini masih diragukan. Inti dari ayat ini adalah kesaksian mereka tetap hidup. Iman mereka yang pantang menyerah memberikan kesaksian akan janji-janji Yesus Kristus, yang mendesak kita untuk mengikuti teladan mereka dan dengan tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi, perlombaan adalah kehidupan Kristen. Ini adalah maraton, bukan lari cepat, dan kita dipanggil untuk tetap berada di jalur dan tetap setia sampai akhir. Paulus menggunakan gambaran yang sama menjelang akhir hidupnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ketabahan para saksi. Perjanjian Lama berbicara kepada orang-orang percaya saat ini tentang pahala dari tetap berada dalam perlombaan, tidak pernah menyerah. Maraton adalah ujian kebugaran dan daya tahan yang berat. Perlombaan yang di hadapan kita memerlukan iman, stamina, komitmen, dan disiplin agar dapat hidup dengan setia. Perlombaan ditetapkan di hadapan kita. Kami tidak memilih jalannya, karena Allah lah yang menetapkannya. Perlombaan ini kita ikuti demi Kristus. Kita tetap berada di jalur yang benar, meskipun ada pencobaan dan penganiayaan. Saat kita berlari, kita harus mengarahkan pandangan kita pada Yesus, sumber dan penyempurna iman kita, karena Dia telah menyelesaikan perlombaannya dengan sempurna. Di Allah yang menjadi fokus hidup kita. Kita berpaling dari segala gangguan karena Dia sudah berada di garis akhir. Perlombaan menuntut kita menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi dosa dan apapun yang mengancam hubungan kita dengan Allah. Apapun yang memperlambat atau membuat kita tersandung harus dibuang. Rasul Paulus mengatakan, tanggalkan dirimu yang lama, yang sedang dirusak oleh keinginan-keinginannya yang menipu, untuk dijadikan baru dalam sikap pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang diciptakan serupa dengan Allah dalam kebenaran dan kekudusan sejati, dengan dorongan dari mereka yang telah maju sebelumnya. Kita membuang pikiran, sikap, dan kebiasaan yang menghambat kemajuan kita. Mengingat perlombaan yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah maraton seumur hidup, kita harus berkomitmen untuk berlari sampai akhir. Kebiasaan berdoa, beribadah, membaca firman Tuhan dan memeriksa kehidupan kita untuk mencari hambatan akan membantu. Kita akan bertekun dengan mempertahankan sikap seperti Kristus bahkan di tengah pencobaan. Tidak peduli berapa lama perlombaannya, kita tetap mengarahkan pandangan kita pada Yesus, Sang Juara yang memprakarsai dan menyempurnakan iman kita. Ada kebahagiaan yang menanti. Seperti kata-kata penulis lagu Tuala dan Saila Paris, pelari, ketika perlombaan dimenangkan, kamu akan berlari ke dalam pelukannya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan.
Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.